Salve, shalom, saudara-saudariku, sobat apologetika. Kita akan membahas satu pendekatan yang sedang ngetren di kalangan reformis. Namanya presuposisionalisme. Ini jurus sakti yang mereka pakai kalau sudah kehabisan amunisi logika klasik. Tidak ada pikiran yang netral. Semua orang berpikir dari presuposisi. Kedengarannya keren ya, tapi apakah benar-benar solid atau cuma tameng retoris biar kelihatan filosofis? Yuk kita kupas dong, kupas. Mari kita kupas, mari kita bongkar, mari kita bahas. Yang pertama, apa itu presuposisionalisme? Intinya seperti ini. Logika itu universal. Bohong. Semua orang pakai kacamata iman masing-masing. Ini inti dari presuposisionalisme. Tokohnya bernama Cornelius Van Til dan dalam versi yang lebih moderat Alvin Plantinga. Mereka bilang perdebatan ateis versus Kristen tidak akan selesai karena dua kubu punya worldview berbeda, pandangan dunia yang berbeda. Solusinya, jangan main logika netral, tapi bongkar fondasi lawan. Singkatnya, semua perbedaan bukan soal logika, tapi soal fondasi keyakinan. Nah, ini menurut presuposisionalisme. Bukan soal logika, tapi soal fondasi keyakinan. Ada kekuatan dari pendekatan ini. Titik kuatnya. Yang pertama itu menghantam mitos netralitas. Tepat sekali. Tidak ada pikiran yang benar-benar steril dari praanggapan. Bahkan filsafat modern dan postmodern sepakat kita semua punya horizon. Ya, saya ingat misalnya Hans-Georg Gadamer mengatakan bahwa menafsir atau membaca teks itu misalnya itu adalah fusi horizon, perpaduan cakrawala, karena masing-masing punya horizon. Atau kalau pembaca membaca teks, dia datang dengan horizonnya, dan ketika dia memahami saat itu terjadi fusi horizon antara horizon pembaca dan horizon teks. Yang kedua, konsisten dengan doktrin dosa asal. Reformis bilang akal sudah rusak, jadi wajar kalau mereka tidak percaya pada otonomi rasio. Katolik juga setuju, akal terluka tapi tidak mati. Nah, ini menggeser debat ke level worldview atau pandangan dunia. Cerdas, jadi jangan ribut soal bukti fosil kalau akar masalahnya beda. Jadi tanya dulu, apa worldview kamu? Nice move sebenarnya dari kalangan reformis. Presuposisionalisme, kita harus perlu tepuk tangan juga untuk presuposisionalisme. Tapi ada titik lemahnya, dan disinilah teman-teman yang terpisah itu, saudara-saudara terpisah itu mengalami kebuntuan. Disinilah titik serangnya. Yang pertama ada lingkaran setan logika. Mereka bilang kita menang karena pakai Alkitab sebagai dasar. Lawan menjawab, kami juga menang karena pakai sains sebagai dasar. Hasilnya deadlock. Dua-duanya klaim kebenaran pakai standar sendiri. Jadi siapa wasitnya? Siapa wasitnya? Spoiler, tidak ada. Yang kedua, dialog jadi buntu. Presuposisionalisme hebat di kelas teologi, tapi di arena publik kandas total, gatot alias gagal total. Karena lawan bicara bisa bilang, oke, kami punya presuposisi kami. Terus hasilnya debat berubah jadi adu iman, bukan adu argumen. Yang ketiga, titik lemahnya adalah pada anti-natural theology, teologi alami. Ini bagian paling tragis. Mereka membuang warisan emas para bapak gereja dan Santo Thomas Aquinas. Padahal gereja Katolik sudah memberi 5 jalan rasional menuju Allah, namanya Cinque Vie. Mereka menutup pintu, dikunci rapat dan bilang, iman dulu, bukti belakangan. Lalu kemudian Plantinga diseret setengah hati ya. Ada ironi di sini. Seorang pengkhotbah Protestan bernama Patrick Smith mengutip Alvin Plantinga, seakan-akan Plantinga itu hardcore presuposisionalis. Padahal Plantinga cukup memberi ruang untuk warranted belief, bukan menolak rasionalitas umum. Jadi ini campuran yang agak kacau. Nah, bandingkan dengan Katolik.
Gereja Katolik, akal bisa mengenal Allah melalui ciptaan. Ya, Summa Theologia, prima, question 2, artikel 3. Walau terbatas karena dosa. Nah, Protestan Van Dilian, akal mati total tanpa Alkitab, matot tanpa Alkitab. Jadi, kalau Katolik bicara apologetika, kita main di luar dua level. Ya, jadi ini saya sudah kita bisa bermain di dua level kalau berapologi. Rasional, pakai filsafat realistis, Aquinas, dan iman, anugerah melengkapi, bukan mengganti akal. Hasilnya, kita bisa dialog dengan siapa saja, bukan cuma dengan orang yang sudah yakin bahwa sola scriptura itu mutlak. Ya, itu keunggulannya, karena kita pakai dua level, kita bisa bermain di dua level. Nah, mereka bilang tanpa firman, akal hanyalah lampu yang kehabisan minyak. Jawaban kita, kalau begitu, kenapa kamu masih pakai logika untuk membuat pernyataan itu? Kalau lampunya padam, kenapa kamu masih bisa baca Van Til? Lalu mereka berteriak, debat ini tidak akan selesai karena beda worldview. Kita jawab, lalu buat apa kamu bikin video 13 menit? Biar kita semua tahu kalau kamu juga buntu. Mereka nyinyir ke Katolik soal natural teologi, tapi mereka lupa selama 15 abad sebelum reformasi, natural theology adalah fondasi apologetika Kristen. Jadi kalau kamu buang itu, jangan heran kalau dunia modern bilang imanmu itu sama dengan anti-rasional. Ya. Jadi siapa yang punya fondasi kokoh, presuposisionalis Van Dilian dengan sedikit bumbu plantingnya, atau Gereja Katolik? Gereja Katolik tidak takut bicara pakai akal sehat, karena iman dan akal saling bersahabat, fides et ratio. Sementara reformis presuposisi sibuk mengatakan kami tidak netral. Betul, tapi jangan jadikan itu alasan untuk anti dialog dan anti filsafat. Karena kalau semua cuma soal presuposisi siapa yang paling keren, debat ini sama saja seperti lomba yel-yel, meriah tapi nihil solusi. Jadi presuposisi itu bukan peluru emas kalau ujungnya cuma muter-muter di lingkaran iman. Itu namanya treadmill teologi. So, presuposisionalisme pada permukaan it seems plausible, tapi kalau direnungkan secara mendalam justru membunuh dirinya sendiri, mencekik lehernya sendiri, menggantung dirinya sendiri. Masih mau menggunakan presuposisionalisme? Ada kehebatannya, tapi ada titik lemahnya, dan disitulah kamu tidak bisa berdiri. Presuposisionalisme doang, iman dan akal, bukan iman atau akal. Follow for more to my channel. Silahkan komen kalau punya pemikiran, bagikan dan ajak teman-temannya lain nonton videonya.